Adriano mencapai puncak karirnya ketika bermain untuk Inter Milan. Pada saat itu, ia merupakan seorang penyerang ganas yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Postur tubuhnya yang besar dan kokoh, keahlian dribble yang identik dengan pemain Brasil, serta tendangan kaki kirinya yang mematikan, menjadi identitas utama dari pemain kelahiran Rio de Janeiro tersebut. Namun, sayangnya, Adriano tidak bisa mempertahankan kejayaannya. Berbagai masalah mulai muncul dan memengaruhi performanya di lapangan hijau. Adriano mulai merasa tertekan oleh harapan yang tinggi dari publik, klub, dan bahkan keluarganya sendiri. Dia juga dikenal sebagai pemain yang gemar pesta dan minuman keras, yang pada akhirnya mempengaruhi disiplinnya di lapangan. Era keemasan Adriano di lapangan hijau memang singkat. Awalnya, ia dikenal sebagai striker yang menjadi momok buruk bagi bek-bek lawan. Namun, perjalanan sang kaisar kemudian hancur hingga mencapai titik terendah. Karir sepak bola profesional Adriano dimulai ketika ia masih berusia 18 tahun di Akademi Flamengo pada tahun 2000. Namun, tidak lama setelah itu, Adriano meninggalkan klub tersebut. Pada tahun 2001, Inter Milan memutuskan untuk memboyong sang bomber, Adriano, untuk bergabung dengan klub mereka. Namun, penampilan Adriano di awal karir di klub tersebut jauh dari kata mengesona. Pada pertengahan musim pertama 2001 hingga 2002, Adriano hanya mampu mencetak 1 gol dari total 14 penampilannya di laga kompetisi. Oleh karena itu, Inter Milan memutuskan untuk meminjamkan Adriano ke Fiorentina pada kedua musim 2001 hingga 2002. Namun, meski bermain untuk klub baru, Adriano masih mengalami kesulitan dalam menemukan performa terbaiknya. Alhasil, ia kembali dipinjamkan oleh Inter Milan ke AC Parma sampai akhir 2003. Ketika bermain untuk AC Parma, Adriano akhirnya menunjukkan potensinya sebagai seorang penyerang. Ia berhasil mencetak 23 gol dari total 37 penampilannya di laga kompetisi. Performa Adriano yang semakin membaik akhirnya membuat Inter Milan memutuskan untuk memanggilnya kembali ke klub pada awal 2004. Pada saat itu, Adriano memulai era keemasannya di Inter Milan dan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia pada masanya. Pada saat itu, klub tersebut dipimpin oleh pelatih Alberto Zaccheroni. Dalam waktu singkat setelah kembali ke klub, Adriano langsung menunjukkan performa yang luar biasa. Ia menjadi pilar utama dalam tim dan turut membawa Inter Milan meraih berbagai gelar juara. Permainan ciamik Adriano membuatnya dijuluki sebagai The Emperor atau Sang Kaisar. Kaki kirinya yang mematikan, keahlian dribblenya yang mumpuni, serta postur tubuh yang besar dan kokoh, semakin menambah daya tarik dirinya sebagai seorang pesepak bola. Namun sayangnya, kejayaan karir Adriano di Inter Milan tak bertahan lama. Ia kemudian mengalami masalah pribadi yang berdampak pada performanya di lapangan. Meski demikian, sejarah telah membuktikan bahwa kehadiran Adriano di dunia sepak bola tidak dapat dilupakan begitu saja. Setelah kembali ke Inter Milan, Adriano berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa. Pada paruh kedua musim 2003 hingga 2004, Adriano berhasil mencetak 12 gol dari total 18 penampilannya di berbagai pertandingan. Kehebatan Adriano juga diakui di level internasional. Ia sukses membawa Brasil meraih gelar juara di Copa America 2004 dan berhasil mendapatkan penghargaan sepatu emas. Prestasi tersebut semakin memantapkan posisi Adriano sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Setiap prestasi yang diraih Adriano tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan ayahnya. Adriano sangat menghargai kontribusi ayahnya dalam memperjuangkan karir sepak bolanya. Ketika merintis karir sebagai pesepak bola, Adriano membutuhkan banyak dorongan dan arahan untuk mengasah bakatnya. Ayahnya memberikan semua itu dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Oleh karena itu, ketika Adriano meraih kesuksesan, ia ingin mengabdikan semua itu untuk ayahnya. Dalam hati yang tulus, Adriano menyebut ayahnya sebagai sosok yang sangat berjasa dalam hidupnya. Ia tidak akan pernah melupakan peran besar yang dimainkan sang ayah dalam karir dan kehidupannya. Hingga saat ini, Adriano masih merasa terpanggil untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa ayahnya. Setelah berhasil memenangkan trofi sepatu emas di Copa America 2004, Adriano kembali ke Italia untuk mempersiapkan diri di musim baru. Kala itu, Adriano tengah berada di tengah persiapan latihan pramusim di Italia ketika mendapatkan kabar yang mengguncangkan hatinya. Telepon dari keluarganya mengabarkan bahwa sang ayah telah meninggal dunia karena serangan jantung. Kabar tersebut tentu sangat menyedihkan bagi Adriano dan keluarganya. Sebagai kapten Inter Milan pada saat itu, Javier Zanetti turut mengungkapkan rasa belasungkawanya atas kepergian ayah Adriano. Ia menegaskan bahwa seluruh tim Inter Milan dan staf pelatih turut merasakan duka yang mendalam atas kehilangan yang dirasakan oleh Adriano dan keluarganya.
Mendapat kabar duka yang tak terduga, kematian sang ayah membuat performa Adriano semakin menurun. Terlihat jelas bahwa tragedi itu merusak semangat dan konsentrasinya di atas lapangan hijau. Performa yang tak konsisten mulai membayangi karirnya hingga akhirnya karirnya meredup. Sayangnya, Adriano tak mampu bangkit dan mengembalikan kehebatannya di atas lapangan hijau. Performanya terus merosot, bahkan sempat membuatnya memutuskan untuk pensiun sementara pada Januari 2016. Namun, banyak pihak yang masih menyimpan harapan agar kaisar kaki kiri itu kembali ke level terbaiknya. Setelah sempat memutuskan untuk pensiun sementara pada awal tahun 2016, Adriano mencoba untuk kembali ke dunia sepak bola dengan bergabung ke klub Miami United di Amerika Serikat. Namun, penampilannya kian menurun dan ia tak mampu bermain dengan apik seperti pada masa kejayaannya. Adriano akhirnya memutuskan untuk benar-benar pensiun dari sepak bola pada bulan Mei 2016. Demikianlah video kita kali ini tentang perjalanan karir Adriano, bomber legendaris dari Inter Milan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan video menarik lainnya seputar sepak bola dan olahraga lainnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.